Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah rumah di Sumber Teklot, Denpasar terbakar akibat hubungan pendek arus listrik. Polisi memastikan bentrokan antar warga di wilayah Desa Pedungan akibat salah paham. Ribuan bibit ikan mujair ditebar di Danau Batur Kintamani, Bangli. Bentrokan antar warga ini terjadi di Jalan Bantas, Dukusari, Desa Adat Pedungan, Selasa lalu. Kedua kelompok saling serang menggunakan sejumlah benda yang ada di sekitar lokasi. Petugas patroli Polsek Denpasar Selatan yang datang ke lokasi berupaya meredam. Mediasi untuk mencegah bentrok susulan kemudian dilakukan dengan sistem pengawasan terpadu berbasis desa adat. Polisi memastikan bentrok antar warga ini dipicu salah paham. Dan siapa sih provokasinya? Memang ada sedikit kemarin ada salah paham dari masyarakat yang jadi di Benoa, kemudian akhirnya ada sedikit keributan di desa adat Pedungan di Sesetan Denpasar Selatan. Dan untuk proses hukum kami berjalan, kami bentuk tim untuk mengungkap pelakunya, kemudian untuk pertemuan untuk mengantisipasi supaya tidak meluas. Pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan forum Semandu Beradat. Bentrokan mengakibatkan 2 orang terluka akibat lemparan batu. Polisi telah memeriksa 14 orang yang terlibat bentrokan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bahkan untuk G20 adalah pertama tempat duduk itu terbuat dari plastik kresek dan botol-botol plastik juga. Nah, yang kedua adalah kerajinan-kerajinan tangan yang berupa penyu, berupa tempat gelas, berupa tempat sabun di kamar mandi. Nah, ada beberapa lagi souvenir-souvenir yang lain nanti yang bisa dilihat bahwa itu semuanya berasal dari sampah plastik. Nah, yang lain adalah ketika kita melihat di serangan ini ketika nanti menjadi sebuah pencitraan gitu. Kita berharap ini tidak hanya terjadi pada saat G20 gitu. Tapi kita akan berkelanjutan terus, dan kita sekarang sendiri di sini sudah kita mampu menyelesaikan masalah. Selama ini kan yang kita mampu lakukan adalah memindahkan masalah, tapi kita belum maksimal bisa menyelesaikan masalah. Nah, dari sinilah dengan kehadiran nanti delegasi-delegasi dari beberapa negara bahwa kita sekarang sudah merencanakan bahwa sampah plastik harus kita selesaikan di tempat kita sendiri. Nah, sehingga tidak di tempat lain tidak ada lagi masalah sampah plastik. It's just wonderful that this guy is doing this. I mean, I think he's the only man on Bali using the plastic in such a good way, and I wish that more people would. It's beautiful. So, what did first make you interested to visit this industry? Saya tinggal di Masuk Budia, but we came down for just a visit,
and we saw the plastic boat in the canal, and we went, oh, look at that! And we got all excited. And then we found that this is the place where they make them. So we wanted to see. Pameran barang dari olahan sampah plastik di acara internasional diharapkan dapat menginspirasi warga lainnya. Daur ulang dengan cara sederhana dan kreatif akan membantu menyelesaikan persoalan sampah plastik di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Minat generasi muda untuk menekuni seni ukir khas Bali kini menurun. Kondisi ini antara lain terjadi di Desa Sese Badung. Generasi muda di desa ini kini lebih memilih bekerja ke sektor pariwisata karena lebih cepat mendapat penghasilan. Sebelum pandemi, beberapa generasi muda masih ada yang menekuni seni ukir khas Bali. Apa mungkin faktor penyebab sehingga beralih ke pariwisata, Pak? Mungkin dia itu jenuh dia mungkin. Ya. Sudah lama pikirannya udah jenuh dia. Dari pariwisata. Berarti nyari pendapatan yang lebih berarti, Pak, ya? Lebih, ya. Okay. Dari kapan Pak mulai minatnya menurun ke Bapak rasakan? Semenjak pandemi, Pak. Pandemi yang mulai ya. Sebelumnya ada aja yang belajar, Pak, ya? Ada yang belajar, sudah jadi pemborong sekarang, yang belajar sudah jadi pemborong ya ada. Ya, tapi jarang yang melanjutkan, Pak, ya? Ya. Pak, apa upaya Pak dilakukan agar generasi muda tertarik lagi ke seni ukir, Pak? Ini jadinya motif-motifnya itu kayak ada lebih ini lebih apa namanya tuh mendalam gitu. Pak, untuk permintaan ukiran ini masih banyak, Pak, sampai saat ini, Pak, ukiran Bali ini? Masih banyak. Biar pandemi itu masih banyak. Gitu. Padahal peluangnya masih bagus berarti, Pak, ya? Ya, masih bagus. Peluang penjualan produk ukiran khas Bali hingga kini masih bagus. Permintaan produk ukiran saat pandemi cenderung meningkat dibanding sebelumnya. Generasi muda diharapkan kembali menekuni seni ukir agar warisan budaya ini bisa tetap bertahan. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.